Orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan wawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masa lalu kayak gini. Kedua, saya memang greget hadir di sini. Forensik digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya. Apalagi pemaparan Mas Suryo tadi yang katanya pakar telematika, bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua, diri kita semua. Dan setiap hari kita di media memasukkan sampah ke dalam hati. Padahal kerja terberat di muka bumi yang saya pahami, membersihkan hati. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu? Bedakan oknum dengan kita, Pak. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener, brengsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Akun Fufu Papa semakin besar polemiknya, apalagi sampai membawa-bawa jika Gibran tak jadi dilantik. Padahal belum terbukti itu Gibran. Polemik Fufu Fafa ini semakin ribet, tambah ribet dengan hadirnya Roy Suryo masuk ke dalam polemik ini. Ya, beliau memang ahli telematika, begitu kata orang-orang. Tapi perbincangan kali ini, diskusi kali ini, Roy Suryo seperti jepret lah sama yang dulu mengaku adalah seorang relawan dari Pak Jokowi dan sudah lama tak bertemu dengan Pak Jokowi. Bagaimana diskusinya? Mari kita simak saja bersama. Let's go. Pakai mikrofon, Prof. Ya, ada bisa tahu nggak apa sih arti pupu papa? Fufu Fata itu kalau dalam menurut apa yang saya cari, itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang, anime, betul ya Pak Fasari. Yang memang itu ejekan gitu loh, ejekan atau hinaan. Iya, jadi itu memang Fufu Fafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufu Fafa itu untuk tahun 2015, itu yang bikin lagu Fufu Fafa, bukan yang terakhir-terakhir ya. Tapi bukan itu, artinya Fufu Fafa itu ejekan. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Karli. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan wawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masa lalu kayak gini. Gitu loh. Ya tapi seterusnya nanti biar pakar-pakar hukum lah gitu. Saya hanya memberikan aja. Telah teknis saja Bang Karni. Itu. Oh, gara-gara komik ya pupu papa. Ya, komik Jepang, anime. Saya kemarin pupu papa. Kayaknya papa ini papa. Pupu apa? Ya apa aja papa. Saya ingin tanggapan dari aktivis citizen journalism, Iwan Pilihan. Terima kasih Bang Karni. Saya udah lama nggak tampil di sini. Saya mau mengatakan pertama bahwa ILC ini, tadi saya sudah sampaikan di belakang, sebagai sebuah perjalanan visual peradaban sebetulnya. Jadi peradaban kita terdokumentasikan di acara ini. Ini luar biasa untuk Bang Karni. Kedua, saya memang greget hadir di sini. Kenapa? Pertama,
saya justru orang pertama yang mengkritisi Pak Jokowi. Jadi saya orang pertama yang bertemu tahun 2009 awal, pulang dari kerja sosial bawa anak Indonesia. Dan saya cari orangnya karena produknya laku di Dubai. Rumah kayunya terjual. Jadi saya membayangkan orang yang bisa mengubah bangsa adalah sosok yang punya produk, masuk pasar, independent income-nya. Dan saya juga orang pertama di medio Februari setelah sehari sebelumnya bertemu Pak Jokowi di istana, itu ADC Pak Sigit sama Pak Tony, sekarang Kasau, 20 menit, waktu saya dikasih 30 menit, tapi pertemuan itu 55 menit. Lalu besoknya saya bilang ke Jokowian punah, lalu saya dibully se-Indonesia. Dibully Pak. Akan halnya topik yang kita bicarakan, Fufu Fafa, yang diindikasikan saudara wakil presiden terpilih, saya bertemu terakhir itu ketika umroh 6-8 Juli 2014, di mana Bung Akbar Faisal juga ikut. Dan saya menyimak sosok yang sangat pendiam di Raudah ketika di Madinah. Saya sampai luka tangan kanan atas, terdorong oleh orang-orang yang besar demi mempersilakan Gibran di depan saya sholat di Raudah. Dan saya pun ruku itu kena pantatnya, saking sempit. Setelah itu saya tidak pernah bertemu, tapi saya ingin mengatakan begini Bang Karni. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, apa yang disampaikan Mas Suryo tadi benar, tapi akan lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat. 2008 kami memperkenalkan istilah ini ketika saya ikut memverifikasi terbunuhnya David Hartanto di NTU. Kita mulai perkenalkan ke publik untuk mencari digital signature. Apa itu? Hashing data. Ada setiap huruf yang kita ketik, 32 bit huruf dan angka di belakangnya. Kalau Israel itu 64 bit. Kita 32. Artinya kalau kita menulis kata fufu, V pertama ada 32 huruf di belakang. Huruf dan angka. F ya. Uniform juga demikian dan seterusnya. Jadi orang yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat, karena kan ini hal yang sangat presisi, adalah seorang pakar forensik, digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi kita bisa mencari itu. Nah poinnya, premis mayornya adalah kalau memang itu terbukti, kalau yang bersangkutan adalah wapres terpilih, apa yang disampaikan tadi dan apa yang saya simak di sosial media, karena saya pun belakangan menghindari sosmed, Twitter saya 100-an ribu lebih, sudah lama saya tutup, saya hanya aktif di Facebook, di IG, baru belakangan juga saya forward juga sedikit di TikTok. Dan kenapa hal itu saya lakukan? Ya tadi, saya mengungkap bahwa ada problem peradaban kita di 9-10 tahun terakhir gitu. Nah, pemaparan Mas Suryo tadi yang katanya pakar telematika, bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua, diri kita semua. Kesalahan ini, kesalahan kita semua. Kesalahan partai-partai yang merasa segalanya di dalam situasi demokrasi kita. Jadi di sini tidak fairnya. Nah, apakah Saudara Gibran tidak layak dilantik? Menurut saya tetap layak dilantik. Dan kebetulan juga saya memahami seorang sosok Prabowo Subianto. Karena tahun 2008 itu, beliau jadi wakil Ibu Mega, pernah membuat lomba menulis. Dan saya juara 1, dapat laptop sama flash disk modem. Di situ saya menganjurkan melalui Boyke Ambostiawan almarhum, yang kala itu GM Nusantara Polo, untuk menulis di blog publik. Saya menjadi ghostwriter, menjadi PS kala itu. Sekali dibaca, 2 kali enggak, ketiga kali cuma bos, terusnya saya kok. Dan saya menjawab aktivitas sosial. Jadi saya mengenal PS ini orang yang sudah selesai duniawinya. Jadi ketika saya
menggadang Pak Jokowi dulu, saya menganggap beliau ini orang yang selesai duniawinya kala itu. Nah sekarang kita akan melakukan repetisi dengan Pak PS. Saya yakin dia tahu kok, dia diomongin nggak benar seperti yang terbaca sekarang, tapi bukan itu pemikirannya. Pemikirannya saya lihat bahwa persoalan bangsa kita, tadi saya kasih capture ke Bang Karni, daya beli kita sangat drop. Miring ke kiri, terbukti dari hari ini kredit yang tidak diambil oleh pengusaha itu walaupun sudah sudah di endorse, artinya sudah dipenuhi, sudah bisa diambil, tapi tidak diambil lebih dari 2.100 triliun. Kenapa mereka nggak mengambil itu? Karena berproduksi buying power lemah. Iya kan? Nah, Pak PS ini kan seorang jenderal, bintang 4, dengan basic keluarga juga terdidik, usia seperti hari ini, kita lihat belakang dia keliling kemana-mana, yang dia pikirkan saya rasa bagaimana bangsa ini satu, bagaimana kita membangun sebuah marwah konten sosmed itu positif gitu. Tidak negatif. Sebab apa yang kita bahas tentang Pupufafa, kalau seorang forensik digital analis bisa membuktikan dan itu benar, betapa malunya peradaban bangsa ini. Malu tidak? Coba saya tanya ke Anda semua, malu tidak? Saya malu, karena saya hadir ke sini, saya meminta kepada kawan-kawan di tim, di ELC, izinkan saya hadir. Saya terus terang mungkin wakil dari publik yang sangat terganggu. Kok kita dalam 10 tahun terakhir kian drop peradabannya, stunting moral, bukan hanya stunting fisik, stunting kemaluan, dalam artian memang malunya drop. Bahkan para pria pun, karena saya kalau ke Malaysia itu suka titip, karena kemaluannya stunting, suka titip itu. Penyemangat, tadi bicara, iya kan, supaya lebih tidak stunting gitu. Nah bayangkan, dalam banyak lini kita stunting. Nah sampai kapan begitu? Sampai kapan ini kita biarkan? Sampai urusan Pak, boleh terus Bang? Sampai urusan ijazah Pak Jokowi dipersoalkan. Sampai dia PKI dipersoalkan. Saya menantang semua di sini, Bung Akbar juga dulu, di rumah transisi. Saya mengindikasikan perubahan kejokowian itu di rumah transisi kok. Apa itu kejokowian? Memuliakan ketulusan, keinsanan, shake hand. Dan kalau saya pegang dada, yang bersangkutan seperti orang Jepun. Sangat santun. Lalu kenapa terjadi perubahan-perubahan itu? Saya terus terang aja, kami yang orang pendukung yang non partai, independen, diinjak-injak kok. Digeser-geser kok. Waktu mengantar Pak Jokowi ke KPU, nyata saya masih punya rekaman, saya di samping sepeda ontel, orang partai yang kemudian jadi main sekap, kemudian juga jadi di lembaga tertentu, awasin uang iuan pilihan dari Jokowi. Apa? Saya mengusulkan seorang kepala biro pers istana kepada Pak Jokowi, jenderal, dan diterima. Tapi apa? 7 bulan difitnah megang pinggang wartawati. Padahal jenderal itu kakeknya ulama besar di Sumatera Utara. Dan saya panggil, saya rekonstruksi, enggak benar. Dan hari ketiga, seorang kolonel pas pampres di istana mengatakan kepada si kepala pers yang saya usulkan diterima Pak Jokowi, mengatakan jangan fasilitasi iuan pilihan ke istana. Dan itu saya konfirmasi di medio Februari, kenapa menjadi 55 menit. Sigit Listio saksi, Pak Tony saksi. Saya katakan, Pak, kita bisa bertemu kalau Bapak yang memanggil. Jadi orang-orang yang berpikir vision merah putih di Republik ini menghadap presiden resmi dijegal. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ada kepentingan kok kalau saya mau di Februari itu. Maret tuh RUPS PT Timah saya preskom pertama saya bisa. Tapi saya katakan Pak, tolong bebaskan Pak Antasari. Hari itu saya bertemu. Dan saya tidak kenal akrab dengan Pak Antasari sampai kaget dia. Kalau begitu tolong
permohonan gerasi Mas. Kalau itu yang Bapak minta hari ini saya ke penjara, besok jam 8 Bang Albiner Kepala Biro Pes mengasih ke Bapak. Dan itu dilakukan. Lalu saya tidak bisa bertemu menyampaikan apa-apa. Nggak sengaja ketemu 21 Januari 2017 di Palembang. 2,5 jam diajak di hotel. Saya baru tahu ada jabatan asisten ADC yang ini orangnya sangat familiar, terutama emak-emak ya. Teddy yang ada melekat dengan Pak PS. Baru tahu saya kalau ada asisten ADC Bang. 2,5 jam. Dan di forum itu saya mengatakan, Bapak begini, begana. Saya malah bilang lagi, Pak bebaskan Ustadz Ba'asir. Tidak jabatan yang saya minta. Sampai saya di lift, dipanggil lagi, pintu kamar tidur udah ditutup. Saya pertimbangkan, kita tanya intelijen. Karena waktu itu image-nya di umat drop. Dan Pak Ba'asir kalau itu sangat tua. Saya bicara merah putih. Di sisi lain, kerelawanan di era sekarang ini kan aneh. Padahal menurut saya relawan tokoh yang kita jadikan jadi bubar gitu. Bubar. Kecuali nanti mau bikin foundation. Ini relawan gak ada dasar hukumnya diberi bantuan itu apa? Apa dasar hukumnya? Loh Anda relawan kok. Dan kalau umpamanya relawan diminta menjadi menteri atau jabatan tertentu ngaca. Saya pantas tidak duduk di bidang ini gitu. Sehingga tidak mendowngrade si pimpinan. Jadi kalau terjadi seperti hari ini menurut saya, kesalahan sebuah partai pendukung, oknum, ya kan? Kepentingan semua. Bahkan sebuah partai di publik mengatakan terang-terang, enak ya kita berkuasa. Ya enak tuh berkuasa gitu ya. Enak. Tapi kan enaknya seperti hari ini gitu. Giliran makin ke akhir semua memojokkan. Pertanyaan saya, apakah semua Jokowi, semua keluarganya nggak becus? Saya rasa tidak. Lagi kembali ke peradaban. Berulang kaji. Era Pak Habibie, presiden. Orang-orang yang terhormat di DPR, dalam laporan pertanggung jawab. Malu tidak berbangsa dan bernegara. Dan orang-orang itu masih jadi tokoh-tokoh kok di partai. Rekamannya ada. Apa itu yang kita ulang? Sementara karyanya yang hebat, mana didukung negara. Begitupun berikutnya, apa yang akan kita lihat ke depan dengan kondisi bangsa kita makin drop, dan setiap hari kita di media memasukkan sampah ke dalam hati. Padahal kerja terberat di muka bumi yang saya pahami, membersihkan hati. Dan kalau filosofis ketuhanan kita yakin dan berpancasila, doa itu diterima oleh Tuhan dari insan-insan yang artinya bersih. Saya belum tentu benar Bang, tapi saya bersemangat datang ke sini untuk menyampaikan itu. Saya tidak ingin membela Pak Jokowi, karena saya pun gak mau bertemu, karena meminta waktu dijegal, ya kan? Kemudian saya ingin bertemu kalau dia udah turun gitu. Nah begitupun tadi sudah saya jelaskan, saya bertemu Wapres terpilih juga 2014 di Mekah, nggak pernah bertemu. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang Pak. Ya. Tapi otoritas, kesahihan berpendapat itu adalah seorang. Izin Bang Karli, karena saya disebut-sebut terus. Oke, kalau gitu mari kita tantang. Ya. Dulu saya juga banyak ditantang Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana Bang. Tapi apa harus menunggu saya lulus untuk dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang Bang Iwan, Bang Karli. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebut Mas Iwan, buka Fufu Fafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok,
Kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV Bang Karli. Tapi ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya. Saya setuju Bang, makanya saya juga on progress ke sana Bang Iwan. Bagus Makanya saya kalau on tantang. progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Iya, lanjut sambut Bang, itu. boleh. Jadi kita bisa mencari, artinya tim independen pun bisa, yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsa. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih, terus saya mempertanyakan, malu enggak? Malu enggak semua? Tadi dijawab kok malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu? Bedakan oknum dengan kita Bang. Ini oknum ini. Saya bisa kata oknum dan itu bukannya di dunia maya. Di dunia nyata Bang Karli, kalau kita lihat track recordnya. Anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar. Martabak Kota Barat di Solo. Betul, Ya. saya lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambar. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Enggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini Bang Iwan. Gak apa-apa kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk membuktikan dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa sekali lagi ini saya katakan di ILC untuk periksa dengan brain CT scanner ya itu untuk itu Pak. Baik, Ya, jadi lanjut Bang. pendek ya. Pendek boleh. Jadi ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak benar, brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal, walaupun ada persoalan hukum ini dan itu, nyatanya wapres. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Masih. Kembali Bang, silakan. Ya, begitulah sobat-sobat perdebatan keras antara yang dulu katanya relawan Pak Jokowi dengan yang katanya pakar telematika Roy Suryo. Ya dalam hati Roy Suryo menurut gua sih ya masih ada rasa dendam ya menurut gua. Karena kalau dia menceritakan tuh udah paseh banget dia menunjuk bahwasannya itu Gibran. Apalagi dia bicara loh nggak pernah diajarin belajar. Cuma diajarin komik, baca komik sama PS tadi tuh. Kan kurang ajar kalau menurut gua sih ya. Ya nggak apa-apa, emang orang lagi anak kecil. Emang kenapa? Nggak semua lah orang yang pintar begitu bisa jadi pemimpin. Nggak semua. Orang yang kayak pakar telematika aja masuk penjara. Gara-gara posting sesuatu hal yang diduga itu waktu itu menjelekan ya, merusak lah pandangan jadi agama orang lain. Dianggap penista waktu itu kalau nggak salah tuh. Ya bagaimana menurut sobat-sobat semua nih? Berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.